Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Salsabila Putri Rizky Hapsari dengan NPM 035 dan teman saya Riza Ahmadina Khawiyu dengan NPM 154. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview materi pemeriksaan akuntansi mulai dari bab 1 sampai dengan bab 6. Materi pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai profesi akuntan publik dan kantor akuntan publik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, pertama kita akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan profesi akuntan publik itu. Profesi akuntan publik adalah profesi yang memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin dari negara untuk melakukan praktik sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen. Tugas dari akuntan publik itu sendiri yaitu yang pertama meliputi analisis laporan keuangan, audit laporan keuangan, audit pajak, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai kantor akuntan publik dan aktivitasnya. Apa sih yang dimaksud dengan kantor akuntan publik itu? Kantor akuntan publik atau KAP adalah tempat untuk para akuntan publik ini bekerja dan menjalankan tugasnya. Jadi kantor akuntan publik ini merupakan badan usaha atau sebagai wadah bagi para akuntan publik untuk bisa memberikan jasanya kepada kliennya. Lalu, aktivitas apa saja sih yang terdapat pada kantor akuntan publik? Pada aktivitas yang ada pada kantor akuntan publik yaitu terbagi menjadi dua, yaitu jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Apa sih yang dimaksud dengan jasa atestasi itu? Jasa atestasi adalah jasa yang cakupannya meliputi pemeriksaan atas laporan informasi keuangan, performa, audit umum atas pelaporan keuangan, laporan keuangan prospektif, jasa audit atestasi, review laporan keuangan, dan masih banyak lainnya. Lalu, apa saja sih jasa non-atestasi itu? Jasa non-atestasi pada kantor akuntan publik atau KAP itu meliputi yang pertama yaitu konsultasi manajemen, jasa perpajakan, ataupun jasa akuntansi dan pembukuan. Lalu pada materi selanjutnya akan membahas mengenai jenis-jenis audit dan laporannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis audit. Terdapat 3 jenis audit, yaitu yang pertama audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan. Yang pertama akan kami bahas yaitu terkait dengan audit operasional. Apa sih yang dimaksud dengan audit operasional itu? Audit operasional ini mempunyai tujuan utama untuk mengatur efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan untuk audit kepatuhan yaitu audit ini mempunyai tujuan utama untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan, ketentuan atau peraturan tertentu yang telah disebutkan sebelumnya atau yang telah disepakati bersama. Selanjutnya yaitu audit laporan keuangan. Pada audit laporan keuangan ini mempunyai tujuan utama untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan entitas telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Setelah kita mengetahui apa saja jenis-jenis audit, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis opini dari audit. Yang pertama, jenis opini audit yaitu unqualified opinion. Unqualified opinion ini bisa kita sebut dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian. Lalu selanjutnya unqualified opinion with explanatory, yaitu pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan penjelasan. Selanjutnya yaitu yang ketiga qualified opinion atau pendapatan wajar dengan tanpa pengecualian. Lalu adverse opinion, pendapatan tidak wajar, dan yang terakhir yaitu disclaimer opinion atau kita kenal dengan pernyataan tidak memberikan pendapat.
Lalu masuk pada materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai tujuan dan tanggung jawab dari audit. Tujuan pengauditan laporan keuangan. Pengauditan pada laporan keuangan bertujuan untuk memberikan suatu opini atas laporan keuangan. Apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar atau tidak? Apakah laporan posisi keuangan dan arus kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah berlaku umum di Indonesia dan tentunya harus ditaati oleh para pengguna laporan keuangan itu. Lalu kita akan membahas mengenai tanggung jawab manajemen. Apa saja sih tanggung jawab dari manajemen? Yaitu yang pertama, untuk mengadopsi kebijakan akuntan yang baik. Yang kedua, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai. Dan yang ketiga, yaitu menyajikan laporan keuangan yang wajar. Ketiga tanggung jawab tersebut sangatlah penting untuk menghasilkan keputusan final, yaitu terkait dengan tanggung jawab manajemen atas integritas dan kewajaran penyajian atau asersi laporan keuangan yang berkaitan dengan privilege. Selanjutnya yaitu tanggung jawab auditor dalam memverifikasi laporan keuangan. Terdapat 3 tanggung jawab auditor, yaitu yang pertama, mendeteksi kekeliruan material, yang kedua yaitu mendeteksi kecurangan yang material, dan yang ketiga yaitu menemukan tindakan yang ilegal. Lalu yang terakhir yaitu terkait dengan asersi manajemen. Asersi manajemen adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapannya yang terkait dalam laporan keuangan. Pada umumnya, asersi manajemen bersifat tersirat. Baik, masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi kelima, risiko audit. Risiko audit. Risiko audit itu digambarkan sebagai risiko yang akan dihadapi oleh auditor di mana hal tersebut mengganggu jalannya audit sejak tahapan perencanaan hingga selesainya tahapan pelaporan. Nah, auditor merumuskan risiko audit sebagai berikut, yaitu AAR sama dengan IR dikali CR dikali PDR, di mana AAR itu adalah Acceptable Audit Risk, kemudian IR itu Inherent Risk, kemudian CR itu adalah Control Risk, dan PDR-nya adalah Planned Detection Risk. Baik, kelanjutan dari rumus sebelumnya, yang pertama yaitu ada AAR. AAR di sini yaitu risiko yang akan dihadapi auditor berupa auditor salah memberikan opini, di mana opini tersebut tidak sesuai atau belum sesuai dengan kondisi real yang ada. Semakin kecil AAR, maka auditor semakin yakin bahwa opini yang diberikan itu sudah sesuai dengan kondisi real yang ada. Kemudian yang kedua yaitu IR. Di sini yaitu munculnya salah sagi pada laporan keuangan dikarenakan sifat alamiah dari akuntansi. Kemudian yang ketiga di sini ada PDR. PDR itu adalah salah sagi pada laporan keuangan meskipun bukti yang ada sudah dirasa cukup oleh auditor. Dan yang terakhir yaitu CR. CR itu adalah munculnya salah sagi pada laporan keuangan yang dipengaruhi oleh efektif atau tidaknya sistem pengendalian internal. Tadi kan sudah dibahas bahwa sistem pengendalian internal itu mempengaruhi CR. Nah, sistem pengendalian internal itu menyebabkan CR rendah ketika SPI ini didesain untuk mencapai tujuan entitas bisnis, yaitu untuk mencapai kewajaran pelaporan keuangan, kemudian mencapai kepatuhan terhadap peraturan,
Dan yang terakhir mencapai efisiensi dan efektivitas dalam operasi. Kenapa CR rendah itu semakin bagus? Karena apabila CR rendah maka EER-nya rendah. Dan semakin rendah EER tadi sudah disebutkan bahwa itu berarti opini yang ada itu auditor sudah yakin kebenarannya, sudah yakin bahwa opini tersebut sesuai dengan kondisi real yang ada. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal versus sistem pengendalian manajemen. Jadi SPI itu berbeda dengan SPM dalam beberapa hal. Yang pertama, kalau SPI itu terdiri dari pengendalian intern dan ekstern, sementara SPM itu terdiri dari pengendalian administratif dan pengendalian akuntansi. Nah, yang kedua, perbedaannya yaitu SPI lebih menekankan pada tujuan perusahaan dan menghubungkan pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sementara SPM itu lebih menekankan pada pengendalian terhadap mengamankan aktiva perusahaan. Nah, yang terakhir, SPI itu meliputi produksi, transportasi, dan riset. Sementara SPM itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Materi keenam yaitu risiko fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan. Pengertian dari kecurangan. Kecurangan itu sendiri berbeda dari yang namanya kesalahan atau errors. Errors itu terjadi karena ketidaksengajaan, kealpaan, atau ketidaktahuan seseorang. Sementara kecurangan atau fraud itu terjadi akibat tindakan yang disengaja dan hal tersebut dimaksud untuk menguntungkan pihak tertentu atau individu tertentu dan kegiatan melawan hukum ini merugikan bagi orang lain. Setelah sebelumnya mengetahui jadi di sini terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kecurangan itu terjadi. Faktor-faktor tersebut dikenal juga dengan fraud triangle. Nah, di sini pertama ada yang namanya tekanan. Maksudnya adalah terdapat tekanan, baik itu kondisi lingkungan ataupun orang lain, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Tekanan tersebut bisa didapat dari tekanan keuangan pribadi atau tekanan dari lingkungan perusahaan atau pekerjaan yang didapat dari misalnya tekanan dari atasan. Kemudian yang kedua, ada faktor kesempatan. Faktor yang mendukung terjadinya fraud dalam kesempatan itu, yang pertama, tidak adanya internal control atau tidak efektifnya kontrol tersebut, sehingga muncullah kesempatan untuk seseorang berbuat curang. Yang kedua, itu tidak ada pengawasan dari senior manajemen ataupun komite audit, sehingga seseorang merasa bisa melakukan kecurangan dengan bebas. Nah, yang terakhir yaitu ada faktor dari sikap, yaitu di mana terdapat sikap membenarkan atau mendukung budaya tindakan fraud itu sendiri. Jadi, terdapat orang-orang yang membolehkan pegawainya untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, sehingga menimbulkan kecurangan atau fraud. Kemudian yang kedua, mewajarkan tindakan kecurangan tersebut. Menilai risiko kecurangan. Sekian review materi dari kelompok